Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ananda sekalian. Senang sekali pada hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan yang amat sangat bermanfaat sekali. Nah, sebelum itu Ibu akan memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Firda Widya Lestari atau sering disebut dengan Ibu Firda. Nah, Ibu Firda ini berasal dari Lampung, tepatnya di Kabupaten Lampung Timur, gitu. Nah, jadinya ibu ini tinggal di Lampung, tetapi ibu ini asli suku Jawa, jadi orang Jawa asli. Hanya saja ibu tinggalnya di Provinsi Lampung. Nah, ibu adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI dengan program studi bimbingan dan konseling atau sering disebut dengan istilah BK, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling, yaitu layanan informasi. Nah, layanan informasi sendiri itu berupa pemberian pemahaman kepada Ananda sekalian tentang berbagai hal yang menyangkut kegiatan di sekolah, menyangkut tugas di sekolah. Jadi kita itu memberi pemahaman kepada Ananda sekalian agar Ananda tahu, agar Ananda paham apa yang menjadi kegiatan yang ada di sekolah, tugas-tugas di sekolah, begitu. Nah, informasi sendiri itu dibagi beberapa jenis, Ananda. Nah, seperti informasi dalam bidang karir, informasi dalam bidang pribadi, informasi dalam bidang sosial, dan informasi dalam bidang belajar. Nah, pada kali ini Ibu akan memberikan contoh ilustrasi dalam layanan informasi. Nah, ada suatu anak yang bernama Alvan. Dia adalah salah satu murid kelas 12 yang ada di SMA-nya yang sebentar lagi akan melaksanakan ujian nasional atau UN. Nah, untuk menghadapi ujian nasional itu, Alvan itu harus mematangkan dalam segi fisik, materi, maupun mental dia. Jadi semuanya itu harus dimantapkan terlebih dahulu. Nah, salah satu guru BK tersebut memberikan tips-tips agar ujiannya itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan sukses, tidak ada satu halangan sedikit pun. Nah, diberikanlah tips tersebut kepada Alvan. Tips-tipsnya yaitu pemahaman materi ujian itu harus sudah paham. Nah, jadi Alvan itu harus memahami materi dari kelas 10, 11, 12 begitu. Dia harus sudah paham agar di ujian nasional nanti ia tidak kaget dengan soal-soal tersebut. Nah, yang kedua, dia harus meminta kepada pihak sekolah SKL atau standar kompetensi lulusan. Biasanya kita tidak meminta pun guru mata pelajaran tersebut akan memberi SKL ujian nasional sebelumnya terhadap siswanya, begitu. Nah, yang ketiga, sering-seringlah belajar kelompok. Jadi kita tuh harus sering belajar bersama teman-teman. Apa yang enggak tahu tuh, apa yang tidak tahu bisa ditanyakan kepada teman jika malu bertanya kepada gurunya, agar kita bisa benar-benar paham apa yang kita pelajari, apa yang kita tidak tahu menjadi tahu, begitu. Nah, yang keempat, kurangilah bermain. Ini tuh sangat penting banget bagi siswa, terutama siswa laki-laki yang hobinya main. Nah, jika mendekati ujian nasional, stop dulu bermainnya,
apalagi kalau kita sering keluar malam. Itu tolonglah stop dulu sementara, bukan selamanya ya. Sementara ini mau menghadapi ujian, di stop dulu bermainnya. Pokoknya yang nggak penting itu di stop dulu agar terhindar dari apa yang tidak kita inginkan gitu. Misalnya kita udah dinasihatin sama guru nih ya, jangan keluar malam, jangan banyak begadang, nanti ini sakit. Dianya keluar. Nah, abis itu udah keluar nanti kecelakaan nggak bisa mengikuti ujian nasional. Itu kan rugi terhadap diri kita sendiri, bukan guru, teman itu nggak rugi. Yang rugi adalah diri kita sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah jaga kesehatan. Ini juga penting banget. Kalau mau ujian, kita tuh harus jaga kesehatan. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu fit saat menghadapi ujian. Jangan sampai jika ujian nasional telah tiba, kita drop, kita masuk rumah sakit, kita sakit. Itu kan, aduh, udah gak enak banget nanti, ya kan? Apalagi kita harus diinfus, itu udah, aduh, udah gak tahu lagi itu gimana ya. Pokoknya harus jaga kesehatan gitu. Nah, yang selanjutnya adalah jangan lupa beribadah. Nah, kalau khususnya yang muslim nih ya, taatilah, harus taat beribadah. Sholatnya, sholat 5 waktu, sholat hajat, sholat malam gitu ya. Jangan menyepelekan gitu, karena yang nentuin juga hasilnya bukan guru tapi diri Anda sendiri, dan berdoa kepada Allah gitu ya. Nah, itu tips-tips dari guru BK-nya si Alfa. Nah, Ananda sekalian, dari ilustrasi topik yang ibu berikan tadi, manfaatnya itu adalah supaya peserta didik atau siswa itu mendapatkan hasil ujian nasional yang memuaskan. Jadi udah diberi tips nih sama gurunya. Nah, supaya apa? Supaya dia tuh bisa lulus dengan hasil yang maksimal, hasil yang memuaskan. Dan juga siswanya itu bisa bangga terhadap dirinya sendiri, bukan bangga terhadap gurunya, bangga terhadap dirinya sendiri akan dia tuh sudah melakukan ujian nasional itu dengan hasil yang maksimal gitu. Nah, setelah itu mereka diharapkan kalian itu bersikap sewajarnya, tidak berlebihan. Maksudnya begini, jika ada tayangan yang lucu, itu kalian tertawa sewajarnya. Jangan sampai memukul-mukul meja ya. Nah, jika ada yang bertanya, itu hormati. Untuk kita bisa menghormati pendapatannya, dan janganlah kita saling berantem gitu. Jadi kita harus menghargai pendapatnya. Nah, siapa diri kalian yang ingin mengutarakan apa yang kalian rasakan dalam materi tersebut? Oke, kalau gitu sepertinya Ananda waktunya sudah habis ya. Baiklah, Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga materi dari Ibu bisa bermanfaat untuk Ananda sekalian, dan bisa menjadi motivasi dalam diri Ananda sekalian. Nah, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.